Tanya Pak RT, ngeyel betul. Neing. Templon. Coba tanya hari namanya. Jangan. Tanya. Hari pun Iya, kucing. Posisi lu tahu banget kayak gitu. Bendang. Ini tanyain Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, yang hanya kepada Allah kami memuji. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan hanya kepada Allah kami mohon pengampunan. Wa na'udzu billahi, dan kami mohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari kekejian diri kami sendiri, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan amal perbuatan kami. May yahdillahu fala mudhillalah, may yahdillahu, barang siapa yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang tersesat di jalan Allah, fala hadiyalah, maka berarti tidak mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Suhenda. Surat setelahnya yaitu surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa wal 'asri, demi masa. Wallahu ya'lamu bi muradih. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam kerugian yang besar. Ini masih ada kaitannya dengan surat sebelumnya, alhaakumut takatsur. Kerugian bagi sebagian banyak manusia, alhaakumut takatsur itu yang terlalu berlebih-lebihan mementingkan kepentingan dunia, bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Jadi ini disambung di surat setelahnya, sesungguhnya manusia dalam kerugian yang besar. Yang kaya akan mengalami kerugian, yang miskin apalagi, yang tampan akan mengalami kerugian, yang jelek apalagi. Kemudian lalu apa yang tidak akan mengalami kerugian? Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Oleh karena itu, melalui kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak lalai, tidak lupa terhadap kewajiban kita sebagai hamba akan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, pergunakan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat,
pergunakan masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Dan yang terakhir, pergunakan masa hidupmu sebelum matimu. Yang pertama tadi, pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita ambil analogi seperti ini. Jika di masa muda kita sering lupa, sering lalai, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beramal soleh, tidak ada yang pernah bisa menjamin bahwa di masa tua kita akan sembuh dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Begitu juga nomor 2, pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika kita sehat saja tidak mau beribadah kepada Allah, juga tidak bakal ada jaminan ketika kita sakit, ketika kita sedang menderita, kita justru akan lebih rajin ibadah. Yang kaya juga demikian. Ketika kaya tidak mau beramal soleh, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, apalagi ketika kita dalam situasi kekurangan. Tidak ada jaminan bahwa kita akan beramal soleh, infak, sedekah dan sebagainya. Demikian pula ketika kita mempunyai kesempatan tidak kita pergunakan, tidak akan pernah ada jaminan ketika waktu kita sempit, kita sibuk, kita masih mau berjamaah, kita masih mau menghadiri pengajian, kita masih mau menghadiri yasinan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pergunakan masa hidupmu sebelum matimu. Apalagi ini, ketika di masa hidup kita tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh, apalagi setelah kita mati, itu menjadi hal yang mustahil kita akan beribadah. Karena seperti dalam kata Quran, laula akhartani ajalin qarib. Ya, ketika jenazah itu masuk ke dalam kubur, laula akhartani ila ajalin qarib, si mayit itu meminta kepada Allah agar kembali dihidupkan barang sedetik saja, fa'asaddaqa wa akum minas shalihin, untuk bersedekah, beramal soleh. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin, bersedekah dan beramal soleh. Itu penyesalan bagi jenazah yang sudah meninggalkan dunia. Karena ketika kita sudah menjelang akhir hayat kita, ada hadis yang menjelaskan bahwa yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 yang menyertai kematian seseorang ketika akan dikebumikan, yaitu yang pertama ahluhu, yang kedua wamaluhu, dan yang ketiga amaluhu. Farji'usnani, tapi yang mengikuti kita ke kuburan untuk mengebumikan kita, farji'usnani, ada 2 yang akan kembali pulang, yaitu ahluhu, keluarga kita, dan yang kedua harta kita. Keluarga kita yang katanya istri itu cinta sampai mati, anak kita cinta sampai mati kepada kita, pasti tidak mungkin akan mau menginap bersama kita di kuburan. Pasti mereka akan pulang. Atau harta kita, mungkin ketika kita meninggal, mobil kita masih bisa mengantar kita, motor kita masih bisa mengantar kita, HP kita mungkin masih bisa ikut ke kuburan dibawa istri atau siapa. Tapi ketika sudah meninggal, mereka pasti akan kembali. Tapi yang terakhir, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang akan tetap bersama kita, menemani kita, yaitu amaluhu, adalah amal-amal kita ketika masih hidup di dunia. Siapa yang sering berjamaah di masjid, di musola, siapa yang sering masih mau mengaji, siapa yang masih mau menghadiri tahlilan,
itulah amal baik kita yang akan menemani kita nanti. Atau mungkin bagi yang mampu menyantuni anak yatim, mensedekahkan harta kita untuk masjid musola, itulah yang akan menemani kita, bukan anak istri kita, bukan harta kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk kita agar jangan sampai lalai. Mari kita membaca surat Yasin. Warattilil Qur'ana tartila, kita baca dengan tartil, pelan-pelan saja. Yang penting benar, yang belum lancar biar bisa mengikutinya. Jadi bacanya biar tidak acak-acakan. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma salli ala al-dhatil mukammalati wal rahmatil munazzalati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salli Allahumma alaihi hadzal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khassasana bi kitabikal karim wa hadaytana ila siratikal mustaqim, aslih bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara wa ma batan. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi'